Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kembali saya Azan Fauzan ditemani dengan Ozi. Kembali hadir di ruang dengan sahabatku semua. Tentunya di hari Selasa ya. Iya. Baik sahabatku, seperti biasa di program Benang Merah ya pada pagi hari ini, sahabatku bisa mendapatkan informasi tentang halal dan haram ataupun hal lainnya. Dan juga sahabatku bisa berinteraksi dengan kami tentunya di nomor telepon kami di 0231252259 atau via SMS di 081321464109. Ya, baik sahabatku, sebagai jumpa awal dari Ozan dan Auzi pada pagi hari ini ada Walid Halil dengan Elaikal Masir.
Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBL, radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Ya, masih bersama Ozan ya dan Ozi. Nah, tentunya di program acara Benang Merah pada pagi hari ini tentunya. Dan kita pada pagi hari ini akan membahas seputar Sya'ban ya. Jadi bulan Sya'ban, bulan sebelum bulan Ramadan ya. Dan keutamaan-keutamaannya. Tentunya masih bersama narasumber kita, yaitu guru kita bersama Buya Yahya tentunya. Baik, yang lagi kira-kira sebagai gambaran nih barangkali sahabatku pengen tahu tentang bulan Sya'ban ini apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi memang banyak maksudnya keutamaan di bulan Sya'ban yang mungkin kita harus tahu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan dipersiapkan di bulan Sya'ban atau di bulan Sya'ban ya. Apakah ada hubungannya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Itu bagaimana itu? Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya amalan-amalan di bulan Sya'ban itu adalah bid'ah. Bid'ah ya. Bahkan dalam hadis itu juga banyak yang dijelaskan tentang keutamaan sendiri di bulan Sya'ban untuk memperbanyak menghidupkan malam-malamnya, baik untuk ibadah dan untuk yang lain-lainnya adalah taat ibadah. Dan lebih jelas mungkin untuk lebih jelasnya kita akan dengarkan langsung ya dari guru kita bersama Buya Yahya tentunya seputar bulan Sya'ban. Karena kita tinggal sebentar lagi ya. Tinggal 10 hari lagi kita memasuki bulan Sya'ban ya. Tentunya untuk persiapan kita semoga dengan tema ini akan bisa membawa semangat buat kita untuk bisa meraih yang tadinya kurang tahu sekarang bisa tahu tentang fadilah-fadilah keutamaan bulan Sya'ban. Iya, dan kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Sya'ban nanti ya. Baik, sahabat radioku semua, mari kita sama-sama dengarkan tausiah guru kita atau penjabaran dari guru kita Buya Yahya tentang bulan Sya'ban tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar radio yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini sengaja kami ingin mengangkat topik atau pembahasan tentang bulan Sya'ban. Lagi-lagi sebetulnya bulan Sya'ban ini sudah menjadi kesepakatan para ulama dari masa ke masa tentang keutamaannya dan juga tentang malam nisfu Sya'ban. Lagi-lagi hanya karena kadang ada saudara-saudara kita yang di saat mereka mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi tiba-tiba begitu mudahnya lidah mereka mengucapkan caci maki atau membid'ahkan orang lain, dan secara otomatis yang demikian itu akan menjadikan
kurang mesranya antara kaum muslimin dan muslimat, maka kewajiban kami, tentunya bukan kami saja, kewajiban bagi semua yang tahu untuk menjelaskan benarkah apa yang dikatakan sebagian orang tentang amalan di malam malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban itu adalah bid'ah seperti yang dikatakan sebagian orang. Kita akan kembali kepada perkataan para ulama radhiyallahu anhum, dan tentunya semuanya itu harus ada sandarannya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semuanya harus bisa dikembalikan satu pemikiran yang benar atau ijtihad yang benar atau pemahaman fikih yang benar adalah di saat ada sandarannya atau bisa dikembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad atau kitabullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini, sebelum kita berbicara tentang para immah madzhab, kami ingin sedikit mengisyaratkan tentang beberapa hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim. Di situ disebutkan bahwasanya lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumuhu kullahu. Nabi Muhammad tidak melakukan puasa di hari-hari selain Ramadan lebih banyak melebihi dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Bahkan disebutkan fa innahu yasumuhu kullah. Nabi Muhammad menjalankan puasa di bulan Sya'ban semuanya. Fi riwayatin, dalam riwayat, maka yasumu fi syahri, maka yasumu fi syahrin, maka yasumu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalila. Nabi Muhammad tidak pernah puasa banyak, hampir kayak sebulan begitu, seperti puasanya waktu di bulan Sya'ban. Beliau puasa di bulan Sya'ban, paling kalaupun harus tidak, itu hanya sedikit sekali. Hadis ini adalah sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada riwayat lain dari Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang sekaligus ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Rajab untuk puasa bulan Rajab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Situ Sayyidina Usamah bin Zaid berkata, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau puasa lebih banyak di bulan Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban gitu maksudnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun itu adalah bulan yughfalu fihi, yang dilalaikan baina Rajabin wa Sya'ban wa Ramadhana." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal, yang amal kebaikan diangkat ila Rabbil alamin, kepada Allah. Fa uhibbu, aku menginginkan, ayyurfa amali wa ana sha'im, diangkat amalku dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nah, tadi disebutkan bahwasanya puasa yang paling banyak dilakukan Nabi Muhammad adalah bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban bulan yang dilalaikan. Sebab para sahabat Nabi memperhatikan bulan Ramadan dan memperhatikan bulan Rajab. Nah, ini sebagian orang tidak memahami seperti ini, sehingga orang puasa bulan Rajab sampai dikatakan haram, bahwasanya pada hadis sahih, sum minal hurumi, puasalah di bulan haram, hadis sahih. Makanya bulan Rajab sudah kita bahas, memang ada puasa bulan Rajab, ada puasa Rajab, ada puasa di bulan Rajab. Masalah nama atau tidak penting, yang penting puasa bulan Rajab. Dan puasa Sya'ban ini, nah ini secara umum Sya'ban semacam itu adalah hari atau bulan yang sunnah dianjurkan untuk kita melakukan puasa di bulan Sya'ban. Dan tetapi ada sebagian orang yang mungkin yang bertanya, saya tidak bicara tentang Sya'ban, itulah yang dilakukan orang nisfu Sya'ban itu. Pertengahan bulan Sya'ban. Adakah riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak disebutkan Imam Ibnu Majah meriwayatkan tuh hadis. Dan para orang-orang mutaakhirin banyak mengatakan ini hadis-hadis ini sahih.
Hadis sahih dan banyak riwayat lain, misalnya innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah akan penampakan Allah itu maksudnya dengan rahmat, dengan kemurahannya. Kapan? Di lailatin nisfi min sya'ban, di malam nisfu sya'ban. Wa yaghfiru, dan mengampuni Allah itu li jami'i khalqihi, kepada semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, au musyakhinin, yang punya persatuan hati, kedengkian, kebencian, dendam dengan saudaranya yang seagama. Dalam makna lain memutuskan tali persaudaraan. Jadi Allah akan membagi-bagi pengampunan di malam nisfu Sya'ban, kecuali untuk orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Ini adalah salah satu, ada beberapa riwayat. Dan kalau kita hadirkan riwayat berkenaan dengan ini terlalu banyak, kita akan langsung saja. Ini sudah suatu gambaran yang umum. Dan yang mentafsir hadis ini adalah ternyata orang yang mengaku, banyak di antara Imam Ibnu Hajar dan para imam hadis juga mentafsir. Termasuk orang yang anti amalan nisfu Sya'ban juga tidak bisa keluar dari hadis ini. Malam nisfu Sya'ban artinya apa? Kalau sudah Allah membagi-bagi, masa kita harus tidur? Allah membagi-bagi pengampunan ya. Masa kita harus tidur? Kita membuat satu amalan. Dan membuat amalan tentunya yang diajarkan Nabi Muhammad, misalnya zikir, istighfar yang banyak di malam itu, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus. Nah, ini yang kadang orang tuh begitu cepatnya mengatakan ini bid'ah, itu sesat, tanpa melihat ini riwayat. Kalau seandainya mengatakan, tapi maksudnya bukan begitu. Ya kita balik tanya, dari mana ente tahu maksudnya bukan begitu? Hebat benar ente lebih tahu. Ente tahu benar tentang Rasulullah. Adakah maksudnya bukan begitu? Bukan maksudnya harus beribadah. Terus maksudnya apa? Hanya ngasih tahu saja bahwasanya malam itu Allah bagi-bagi pengampunan. Terus nggak ada anjuran seperti itu? Ajib, ini suatu keanehan di dalam memahami teks hadis Nabi SAW. Bahkan ada satu taklid karena bencinya dengan orang yang melaksanakan malam nisfu Sya'ban. Ini dalam sebuah bukunya orang yang biasa orang yang membid'ahkan. Setelah membaca hadis ini, langsung ditambahi, ini sama sekali tidak menunjukkan anjuran kalau kita untuk memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kenapa kok makna sarahnya kok begitu unik? Jelas itu menunjukkan Allah. Paling tidak usah disyarai seperti itu. Bagaimana ini menunjukkan bahwasanya kita harus memperbanyak di malam nisfu Sya'ban? Ajib. Dalil umum bahwasanya kita harus memperbanyak zikir. Kan? Memperbanyak zikir kapan? Kapan saja. Nah, kalau sudah kapan saja, kenapa tidak boleh di sini? Ini memang suatu keunikan di dalam cara berpikir sebagian dari kaum muslimin. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua dan kepada mereka. Baik. Ada. Kemudian kalau perkataan para ulama, kalau masalah pendapat para ulama ini kita bisa tengok ya, bahwasanya jumhur ulama ya, kebanyakan ulama itu mengatakan sunnahnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur ulama. Nah, jumhur. Coba lihat di Hasya Ibn Abidin. Kemudian lihat juga dalam Imam Syafi'i Syarh Minhaj. Masih banyak jadi para a'immah mazhab menyebutkan, sampai disebutkan coba di I'adatul Talibin dari mazhab Imam Syafi'i yang disebutkan innal a'malu tu'radu 'ala Allah ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban. Wa hadha innal a'malu tu'radu 'ala Allah ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban. Ini sesuai perkataan. Katanya ini kan perkataan Ibn Malibari, bukan hadis. Malibari sangat mengerti tentang hadis. Sandarnya hadis yang kita baca tadi, Nabi Muhammad melakukan puasa di bulan Sya'ban karena apa? Diangkat amalnya di bulan Sya'ban. Adapun tepatnya mana waktunya? Nah kan begitu. Ini ada penjelasan dan masih riwayat-riwayat yang banyak. Nah ini adalah jumhur ulama. Jadi jumhur ada riwayat-riwayat lain yang memang sebagian para ahli hadis mengatakan riwayat itu tidak benar. Tetapi yang kita sebutkan tadi sudah cukup. Itu adalah sahih. Puasa nisfu Sya'ban Allah membagikan pengampunan kecuali untuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah, atau orang yang punya permusuhan atau kedengkian atau benci kepada, memutus tali persaudaraan.
Dan riwayat lain, nah ini riwayat ini adalah derajatnya tidak sekuat yang tadi. Akan tapi cukup ini untuk membantu untuk menjelaskan tadi. Misalnya idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Jika malam nisfu Sya'ban, maka hendaknya engkau bangun di malam harinya. Wasumu naharaha. Hendaknya puasa di siang harinya. Fa inna Allah yanzilu fiha lighurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah ini turun, maksudnya turun Allah itu jangan sampai turun zat seperti yang diyakini sebagian orang. Allah memberikan, mengistimewakan dan menyeru alamin mustaghfirin fa'ghfirlah, alamin mustarsyidin fa'arzuqah. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang minta rezeki akan aku kasih. Ala mubtala fa'u'afi, alamin mubtalin. Mubtala. Mana yang mendapatkan ujian penyakit, fa'u'afi akan aku beri kesembuhan. Hatta yatla'al fajru, sampai terbitnya fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan ini malam nisfu Sya'ban. Dan masih banyak hadis tadi yang kita sebutkan riwayat tentang Allah akan tampak dengan pengampunan. Allah memberikan pengampunan kecuali orang yang musyrik dan memutus. Ada riwayat lagi yang serupa. Ya ta'ala wa azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah akan menampakkan kepada hambanya, maksudnya dengan kemurahannya pada malam nisfu Sya'ban, wa yaghfiru li'ibadihi, akan mengampuni hamba-hambanya illa litsnain, kecuali dua orang, musyahin, orang yang punya kebencian, kedengkian, permusuhan dengan saudaranya, wa qatil nafsi, dan orang yang bunuh diri. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Nah, ini juga hadis yang dikatakan sahih oleh orang-orang yang anti kepada amalan nisfu Sya'ban. Tidak tahu dia meninjau dari sisi mana. Kalaupun sudah ketemu hadis yang semacam itu sahih, mereka pengen berusaha untuk menakwili dengan yang berbeda. Jadi malam nisfu Sya'ban jelas. Buya, baik. Jumhur ulama tadi sudah bersepakat bahwasanya sunnah untuk menghidupkan. Ya. Terus ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sunnah menghidupkan tapi tidak berkumpul untuk menghidupkan. Itu bagaimana maksudnya, Bu ya? Baik, memang ada pendapat kayak begitu. Termasuk di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengukuhkan sekali bahwasanya untuk tidak berkumpul. Ini permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di bab lain nanti ya. Itu ada riwayat, bukan harus, bukan jumhur ulama. Permasalahannya adalah apakah kita tidak diperkenankan untuk berkumpul dalam berzikir kepada Allah? Ini pembahasan yang terpisah. Jadi kalau memang boleh sendirian, kenapa tidak boleh kumpul? Nah, ini adalah permasalahan lain. Selagi boleh kumpul, kenapa tidak boleh sendiri? Berzikir kepada Allah tidak harus sendiri. Siapa mengatakan harus sendiri? Ini adalah pembahasan lain khusus masalah bagaimana zikir bersama, ibadah bersama dan sebagainya. Jika ibadah bersama punya makna saling membangkitkan semangat orang lain, kenapa itu tidak boleh? Bahkan para ulama sudah bersepakat bahwasanya kita boleh melakukan salat sunat berjamaah untuk mendidik, kan begitu? Untuk mendidik. Kalau pendidikan, salat sunnah untuk mendidik. Jadi pendidikan itu boleh berkumpul untuk mendidik, berkumpul untuk mengajari orang salat, termasuk hal yang semacam ini. Sebab kalau tanpa ada kebersamaan barangkali malas, ngantuk. Apalagi ini zaman rusak pergaulan yang sudah menggak karu-karuan. Ini memang betul sebagian para ulama melarang untuk berkumpul di malam nisfu Sya'ban untuk melakukan amalan-amalan yang semacam itu. Baiklah, itu adalah masalah lain. Seandainya pun tapi kita kalaupun seandainya tidak boleh, kita sekarang berbicara tentang adanya amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Jangan dipitahkan dulu amalannya. Adapun masalah berkumpul dan tidak berkumpulnya dalam melakukan satu amalan, maka itu adalah pembahasan lain yang dan berbeda, yaitu pembahasan bolehlah kita berkumpul untuk melakukan satu ibadah. Itu bukan membuat satu hari raya baru. Kita membuat satu. Yang penting di situ amalan yang jelas diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, beristighfar, kemudian memohon rizki, minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi ada. Kalau masalah berkumpul malam nisfu Sya'ban, jumhur ulama, ya kebanyakan ulama, ini bukan semuanya ulama, bukan jumhur juga. Sebagian ulama mengatakan tidak senang, makruh, bukan sampai derajat apa? Haram. Makruh artinya tidak senang
Karena banyak alasan mereka, takut merepotkan orang dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Jadi tidak ada yang diukuhkan untuk berkumpul kecuali sholat berjamaah 5 waktu, kemudian hari raya. Jangan sampai kalau ditambahi seperti ini nanti mereka tambah berat. Apalagi malam nisfu Sya'ban sampai pagi. Jangan-jangan kegiatan mereka nanti terganggu, keluarga mereka terganggu. Ini ada hujah ke masalah kemakruhan. Tapi tidak ada mengatakan bid'ah begitu. Tidak sampai derajat mengatakan bid'ah. Tapi hanya makruh saja. Kalaupun ada yang mengatakan bid'ah, tentu ada sebab lain. Masalahnya masalah aridi. Bukan karena berkumpulnya itu. Sebab berkumpul itu ada pembahasan sendiri. Baik. Kemudian, adapun mungkin itu masalah amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang membaca surat Yasin dan sebagainya, surat Yasin, memang ada riwayat-riwayat yang semacam itu. Biarpun tidak semua orang menerima, tidak semua orang menerima riwayat tersebut, akan tapi riwayat tersebut seandainya tidak ada, tetap tidak bisa dilarang. Karena apa? Membaca ayat Al-Quran tidak ada larangannya. Mengkhususkan Yasin tidak beda dengan mengkhususkan Fatihah atau mengkhususkan Kulhu. Kenapa kita larang mengkhususkan Yasin? Kemudian setelah membaca surat Yasin kita berdoa semoga panjang umur. Kenapa? Tawasul dengan amal soleh disepakati oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, kalau kita punya amal soleh, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh tersebut akan dikabul oleh Allah. Kita baca surat Yasin, kemudian setelah itu Yasin qalbul Quran dan berayat. Yasin qalbul Quran. Itu adalah masalah keutamaan surat Yasin ada. Sehingga orang memilih surat Yasin, kemudian setelah baca ada juga Yasin, yang sholat, semoga Allah dipanjangkan umurnya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat diperkenankan oleh syariat, bahkan diajarkan dan dianjurkan. Akan tapi tidak tahu dari mana orang tiba-tiba mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Membaca Yasin 3 kali bid'ah. Tidak pernah diajarkan Rasulullah. Lah, Rasulullah pernah melarang kita baca Yasin? Tidak pernah. Dianjurkan. Dia mengatakan 3 kali. 7 kali boleh enggak? Boleh. Ada larangan. Sebenarnya kalau tidak sekali ya 2 kali, kalau tidak 2 kali, 3 kali. Terus berapa kali kita baca Yasin? Coba, mana hadisnya? Baca Yasin 4 kali, 5 kali. Ini adalah orang yang bingung. Enggak boleh 3 kali. Enggak boleh 2 kali. Nanti ya sudah saya tidak mau 3 kali, 2 kali. Dia ngomong enggak boleh 2 kali. Terus enggak boleh 2 kali sampai 4 kali, enggak boleh 4 kali. Terus enggak boleh 1 kali. Dia tidak baca Yasin. Alhamdulillah. Ini adalah hanya kan hawa saja. Kalau baca Yasin baca 4 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Ini aja acaranya. Mungkin ya Pak, mungkin kita akan bisa sempurnakan nanti pada tanya jawab dengan sahabat radioku semua. Dan bagi sahabat-sahabat semua, kami nantikan partisipasinya untuk berinteraksi dengan kami. Baik lewat telepon di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321461079. Tentunya setelah yang satu ini. أحمدي حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤية أحمدي لمحياها لها بصحبة
أحمدي لها الحلم في قلبي أناديها نام البي وأرنو إلى ربي برفقة أحمدي لصلابة الحسنين وصحبة أحمدي حنانيك يا سهلي برحمتك لا فعلي أعني ويسر لي لقائي بأحمدي حنيني لسلواها Tim dakwah Al-Bahjah Cirebon mempersembahkan spesial event Tablik Akbar dengan judul Selamatkan Akidah Anda bersama pakar pembedah akidah sesat Al-Ustaz Muhammad Idris Ramli, Ketua Lembaga Ba'sul Masail PCNU Jember dan Lajnah Ta'alif wan Nasyr PWNU Jawa Timur di Masjid Raya At-Taqwa Alun-Alun Kota Cirebon pada hari Selasa malam Rabu tanggal 28 Juni 2011 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Acara ini didukung oleh 98,5 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati dan Aborigin Production. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini
terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Sahabat radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Kembali kami undang buat sahabat semua untuk bisa berinteraksi dengan kami di 0231 252 2549 atau via pesan singkat di 081 321 46179. Baik Buya, kelihatannya sudah ada beberapa penanya yang sudah masuk Bu ya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ada mungkin yang berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu yang datangnya dari 2605. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya dan segenap kru yang dihormati Allah, dirahmati Allah katanya. Saya mau nanya, apa sholat nisfu Sya'ban yang 50 itu ada sandarannya? Kalaupun lebih dari 50 apa boleh? Katanya dari Ahmad di Sumber ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, termasuk yang dituliskan oleh Imam Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa ada satu sholat yang sering diamalkan oleh orang pada malam nisfu Sya'ban, yaitu sholat raghaib. Itu tidak pernah ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sebagian ulama. Jadi kalau amalan khusus seperti itu memang ada sebagian ulama kita mengatakan itu tidak ada. Nah, adapun yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali juga punya hujjah yang juga hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Az-Zabidi dalam Syarah Ihya'nya, bahwasanya itu ada riwayat tentang itu semuanya. Akan tapi riwayat yang dikukuhkan oleh Imam Az-Zabidi ternyata juga ditolak oleh sebagian ulama dari mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, akan tapi jadi kalau kita kembali kepada ulama kebanyakan dari mazhab Imam Syafi'i, amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban itu salat ya, atau yang sering disebut salat apa? Nisfu Sya'ban, atau salat raghaib atau salat apa itu tidak ada di dalam menurut para ulama, sebagian para ulama. Lah, adapun sebagian lagi yang melakukan sholat itu semua bukan atas nama sholat itu khusus sholat itu. Hanya mereka itu memperbanyak begitu saja. Tidak diberi nama sholat raghaib dan tidak ada hadis-hadis berkenaan dengan itu. Mereka tidak mendatangkan hadis-hadis untuk itu karena tidak ada hadis yang berkenaan dengan melakukan sholat sampai 50 ya. Dan riwayat yang berkenaan dengan sholat itu 50 atau 100 rakaat itu adalah riwayat yang tidak benar. Akan tapi apakah untuk melakukan sholat di malam itu tidak boleh? Sebaik-baik ibadah adalah sholat. Dan sebaik-baik sholat adalah di malam hari. Nabi Muhammad mengukuhkan, kenapa di hari yang baik itu kita tidak melakukan sholat? Lakukan sholat. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya. Akan tapi bukan seperti sholat yang selama ini dikatakan oleh para ulama sebagai sholat yang bid'ah, yang tidak dibenarkan, yaitu sholat raghaib atau sholat sholat itu malam nisfu Sya'ban ya. Maka Anda, kalau memang Anda sudah menyaksikan sebagian orang biasa melakukan itu semuanya, maka biarkan mereka melakukan, akan tapi harus diberi pemahaman, bukan bersandarkan dari riwayat-riwayat yang tidak benar berkenaan tentang puasa khusus, tentang puasa di bulan nisfu Sya'ban. Akan tapi lakukan sholat itu dalam irama memperbanyak amal ibadah di malam nisfu Sya'ban. Di malam Allah akan membagi-bagi pengampunan dan Allah akan memberikan rizki. Allah akan mengkabul semua permintaan kita berbanyak. Kita ingin di malam hari itu benar-benar Allah ridho kepada kita, sehingga rahmat pengampunan yang dibagi-bagikan Allah nyampe kepada kita. Lakukan sholat. Tidak harus 20 rakaat, tidak harus mungkin 6 rakaat, mungkin 10. Mungkin Anda orang mau kuat tiba-tiba seperti Imam Hasan dan banyak para sahabat, para tabi'in itu melakukan sholat malam itu sampai ratusan rakaat.
Dan ini riwayat sahihah. Kalau orang membaca hadis tentang sejarah para orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi, mereka melakukan sholat luar biasa banyak. Bukan hanya 2 rakaat, apalagi 11 rakaat. Bukan, lebih dari itu. Jadi Anda boleh melakukan di malam nisfu Sya'ban sholat sebanyak-banyaknya. 500 rakaat kalau Anda mampu dan tanpa mengganggu aktivitas Anda lakukan. Tapi tidak usah diberi nama dengan pemberian nama yang khusus. Kalaupun Anda harus merubah, itu adalah dengan nama sholat yang namanya sholat hajat. Anda berbanyak hajat, Anda banyak. Hajat Anda bukan 100 hajat, Anda punya 1000 hajat. Kemudian mungkin Anda melakukan sholat sunat mutlak untuk banyak di malam hari itu, untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah, ini adalah tidak ada masalah. Siapa yang berani mengatakan, saya ingin melakukan sholat 10 rakaat malam ini? Ayo katakan bid'ah kalau bisa. Sholat 10 rakaat, sholat apa? Sunat mutlak. Siapa yang berani mengatakan bid'ah? Tidak ada yang bisa mengatakan, saya ingin sholat 10 rakaat. Bahkan kalau saya bernazar, saya akan melakukan sholat malam ini 10 rakaat. Bahkan wajib bermandi saya. Ya. Nah, jadi ada memang keunikan sebagian orang dikit-dikit betul-betul bid'ah ini. Memang kalau kita mengkhususkan sholat yang namanya sholat raghaib atau sholat malam nisfu Sya'ban secara khusus dengan pemberian nama yang khusus, terserah apa namanya, itu bang tidak pernah ada. Kalaupun ada hadis riwayat tentang yang demikian itu, maka itu tidak benar. Tetapi untuk melakukan sholat, memperbanyak sholat, sholawat, dan membaca zikir di malam hari itu adalah dianjurkan. Karena di hari biasa saja dianjurkan, karena di hari yang mulia tidak dianjurkan. Ini sungguh unik. Karena sebagian orang begitu. Sama, tidak boleh kita mengkhususkan malam Jumat dengan semacam ini. Tidak boleh kita mengkhususkan malam nisfu Sya'ban semacam ini. Kita tidak mengkhususkan. Memang malam Sya'ban ada malam khusus. Tidak ada lagi terjadi setahun cuma sekali. Bagaimana saya mengkhususkan? Ini kejadian unik. Karena yang jelas ada himbauan di malam nisfu Sya'ban adalah seperti itu. Malam baik. Mana? Sampai menyuruh hal min mustafirin. Sebagian orang itu mengatakan, hal min mustafirin. Ala min mustafirin. Siapa yang minta ampun? Ini bukan bercerita tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban tok, lalu kita dilarang berzikir. Bahkan ditanya. Allah mencari mana yang minta ampun. Mana yang berdoa. Terus ngapain? Nggak boleh kita berdoa. Ibadah. Nggak boleh. Ini unik, memang sungguh unik. Jadi hanya, mohon maaf, barangkali sholat yang selama ini dilakukan 100 rakaat dan sebagainya, biarpun itu didatangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita harus insaf dan jujur bahwasanya para ulama mengatakan itu tidak ada. Adapun, kalaupun kita masih melakukan yang demikian adalah lakukan karena kita melakukan satu amalan sunnah begitu saja, yaitu sholat mutlak, atau kita sholat hajat, atau yang lainnya Anda perbanyak di malam hari itu, dan melakukan amalan di malam hari itu sangat dianjurkan. Wallahu a'lam. Berarti niatnya Bu ya, itu niat sholat gitu saja. Niat sholat gitu. Sholat mutlak, bukan sholat khusus Sya'ban ya. Sya'ban ya. Iya. Baik Bu ya, ini sudah ada penanya lagi Bu ya, cuma di luar tema ini kelihatannya. Dan di 1318 ada siapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu ya, Ustadz Kang Ajay, yang semoga Allah tetap menjaga dan memuliakannya. Saya Ibu Nur di Plumbon katanya, mau tanya, kalau ada anak muda yang sering main-main dengan berkata bahwasanya dia sudah sholat di gereja. Unik ini ya. Apakah dia sudah termasuk ingkar katanya? Yang kedua, bagaimana cara memberi nasihat kepada teman yang sering menyumpahi mati kepada anaknya? Saya merasa prihatin melihat dan mendengarnya karena kami ditekankan bahwa ucapan ibu adalah doa, tapi ini dengan entengnya menyumpahi dirinya sendiri katanya. Padahal dia rajin ngaji gitu. Saya pernah beberapa kali tidak sabar dan cari cara untuk ngadepin anaknya yang bandel. Mohon maaf dan mohon doa khusus katanya Buya untuk keluarga ini agar Allah memberikan pertolongan, ketenangan kepada keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama tadi masalah apa? Mengatakan bermain-main dengan kata-kata saya sudah sholat di gereja katanya. Di gereja. Zikir aja. Gereja. Saya sudah sholat di gereja. Iya. Oh, di gereja. Iya, di gereja. Masya Allah. Subhanallah. Unik. Kalimat itu kalimat yang mengkafirkan. Kalau memang dia meyakini itu kalimat mengkafirkan. Dan kalau diucapkan dengan keyakinan, maka itu sholat apa? Sholat di gereja memang ada sholat apa sih? Di gereja sembahyang, sholat di gereja. Sholat kan berdoa. Iya. Kalau dia meyakini dengan amalan-amalannya orang di gereja, maka dia murtad. Tapi kalau betul saya cerita, saya tadi sholat di gereja, karena apa? Saya kebetulan waktu asar ya kan, saya dimintai tolong oleh saudara saya yang Kristen. Di situ waktunya mendesak, saya harus sholat di gereja. Sah. Siapa yang mengatakan sholat di gereja tidak sah? Nah kalau benar nggak apa-apa. Saya sholat di gereja karena apa?
Kan Islam juga menganjurkan persaudaraan ya, persahabatan dengan hidup bertetangga yang baik. Kebetulan ada yang sakit, kemudian rumahnya di gereja, dekat sama gereja. Mau sholat ke musola jauh, asar mau habis. Mau di rumahnya dia kurang nyaman, lalu diizinkan untuk sholat di gereja. Sholat di gereja, tapi sholatnya ngadep ke kiblat. Bukan sholat yang benar. Sebab ulama mengatakan hanya makruh sholat di gereja. Boleh kita melakukan sholat di gereja, sholat beneran. Tapi kalau sudah ada mau sholat ke gereja, ini orang sakit. Orang pusing ya. Kalimat-kalimat semacam itu harus dijelaskan maksudnya apa. Kalau maksudnya sembahyang seperti sembahyangnya orang di gereja, maka murtad ya. Murtad. Kalau murtad itu adalah dipenggal lehernya. Dan tidak boleh kita berhubungan dengan dia. Dia harus dihukum misalnya. Kalau memang tidak bisa menghukum karena negara kita negara jangan dikatakan negara hukum Indonesia. Negara tidak ada hukum Islam begitu, bukan negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Bukan, negara tidak ada hukum Islam gitu loh. Jadi kalau memang karena negara kita tidak ada hukum Islam, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tapi lakukan hukum yang bisa Anda lakukan, seperti tidak memberi makan ke dia, tidak menyapa dia, membiarkan dia. Itu adalah yang mungkin kita lakukan itu semuanya, karena dia adalah orang yang tidak terhormat. Kalau seandainya ada orang murtad mati, maka bangkainya pun boleh dikasihkan anjing, biar senang tuh anjing. Baik. Cuman kalau omongannya hanya guyon, maka ketahuilah maksiat, jelas dosa. Tapi kalau diyakini, maka itu adalah murtad. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang tuh banyak yang main-main ya, Kang Ozan ya. Sudah sholat belum? Katanya sholat itu nomor 2 katanya. Kita kalimat-kalimat banyak yang bermain dalam syariat. Termasuk guyonan. Jangan main-main urusan syariat. Na'udzubillah. Syariat itu agung mulia. Jangan biarpun benar dalam urutan hafalan rukun Islam itu satu syahadat yang kita sholat, tidak perlu kita ngomong begitu. Kenapa sih kita biasa ngomong jelek? Iya. Tidak perlu kita ngomong jelek guyonan sholat nomor 2. Hanya biasanya itu orang, makanya guyonan yang berlebihan itu adalah menjerumuskan kehabisan bekal sehingga Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran termasuk ibadah dilecehkan. Haram hukumnya, haram. Kita ingat Habib Abdullah Bahrun sangat marah kalau ada orang guyonan tentang syariat, dan marahnya memang benar-benar marah. Jangan main. Ini ada syariat Nabi Muhammad SAW. Sholat nomor 2. Maksudnya apa? Disuruh sholat kok omong sholat nomor 2. Bilang ntar dulu kan, tidak apa-apa. Kau pakai sholat nomor 2. Memang nomor 1 apa? Syahadat. Lah memang belum bersyahadat ini. Kan ini orang aneh, orang sakit belum masuk Islam kali. Ya, jadi ada seolah-olah begini, kalau orang sholat itu nomor 2, artinya Pak, saya mau syahadat dulu, saya belum masuk Islam. Itu baru benar. Nah, ini sudah orang ahli iman, ahli Islam ngomong begitu, ini melecehkan, merendahkan syariat. Dan ketahuilah, hukumannya adalah Allah akan rendahkan kalau kita merendahkan syariat Nabi Muhammad. Kalau direndahkan di dunia tapi di akhirat diangkat oleh Allah mah enak. Tapi yang bermasalah di dunia diangkat oleh Allah, di dunia akhirat direndahkan oleh Allah. Iya, Masya Allah. Bagi Bu, ini ada pertanyaan yang kedua Bu ya. Masya Allah, Ibu kasihan, harus ingatkan yang tegas. Biasa memang ada orang punya kebiasaan ngomong yang kotor, ngomong yang jelek. Baik, ada telepon dulu ya, mungkin kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya nomor kalau mau SMS tuh 081 321 46 1079. Ya, terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Mau diulang mungkin? Ya, baik buat sahabatku yang kurang jelas ya tentang nomor server SMS kami dan teleponnya sekali dulu. Dan teleponnya juga kalau untuk telepon di 0231 252 2549 atau via SMS di 081 321 461 079. Baik Bu ya, mungkin barangkali bisa terus dilanjutkan Bu yang tadi Bu ya. Jadi kasihan, itu adalah memang ibu yang sebetulnya kalau anaknya mati dia menangis. Bakal menyesal dia. Hanya karena memang orang biasa ngomong jelek. Biarpun di hadir pengajian, tidak ada urusan dengan pengajian. Itu namanya pengajiannya hanya ikut-ikutan. Apakah tidak bisa mengambil hikmah di pengajian? Jangan ngomong yang kotor, ngomong yang jelek. Apalagi bahasan doa. Ngomong jelek saja tidak pantas, apalagi mendoakan anak mati, kok sengsara, kok ini. Nah ini kan doa. Apakah bakal nyampe doa orang tua kepada anak? Iya memang kalau anaknya benar-benar bandel ya. Itu kalau anaknya sudah baik, benar, selalu ngadep kepada Allah, Allah yang akan melindungi nanti. Ya ibunya yang jelek itu yang nggak benar, maka doanya akan balik ke ibu itu sendiri. Nah, makanya cepat mati kan gitu. Semoga aja denger ini, karena itu adalah jelek ya. Ibunya cepat mati nih, mati sendiri karena anaknya orang baik, soleh. Kok didoain mati kok? Mati sendiri ibunya nanti. Gitu, karena doa jelek itu kalau didoakan kepada orang,
Jika orang itu tidak berhak, kembali kepada yang mendoakan. Maka tugas Anda mengingatkan secara terang-terangan, jangan sampai yang semacam itu. Kalau dinasihati dengan kalimat itu berbahaya buat anak, mungkin dia nggak nyambung. Tapi kalau diingatkan, sebab ada riwayat dari Nabi Muhammad, kalau doa itu kita sampaikan ke orang, maka akan balik ke kita. Dia mikir. Kan? Dan juga paling tidak pengajian diingatkan bahwasanya ngaji itu untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, agar kita semakin baik kepada Allah, sekaligus semakin baik kepada sesama manusia termasuk anak. Maka belum ada artinya kalau kita ngaji, kita beribadah, jika ternyata urusan dengan manusia yang jelek, khususnya manusia yang paling dekat dengan kita adalah anak keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat-sahabat radioku semua, kita akan kembali dan kita akan break dulu. Siapkan dulu pertanyaannya dan langsung gabung lagi di 0231252259 atau di via SMS 081321461079 setelah yang berikut ini. قلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا من براني جميلا سواه سوف أحيا كأني أراه بين ربي وقلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا يفتح الله لنا
يمسح الله دمعا دعا واحد لا شريك له أول لا ابتداء له آخر لا انتهاء له كلنا زائر وعدا واحد لا شريك له أول لا ابتداء له آخر لا انتهاء له كلنا زائد ما عدا ربي وقلبي صلاة من خضوعي وعشقي رضا أن أراني جميلا سواك سوف أحيا كأني Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Sahabat Radio 98,5 FM Cirebon, Inspirasi Spirit Hati. Ya, masih kami nantikan nih sahabatku ya, partisipasi dari sahabat semua untuk berinteraksi dengan kami di sini. Baik yang ingin bertanya maupun lewat via telepon ataupun SMS. Kalau dilibut gini ya. Baik uniknya via telepon di 0231 252 2549 atau via SMS di 081 321 461079 tentunya. Baik Bu ya, sudah ada pertanyaan yang masuk Bu ya. Dan katanya ini dari 0494. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, katanya kalau suami istri hubungan di malam bulan Ramadan Bu ya, katanya, tapi bersucinya sudah masuk imsak atau subuh, sah tidak puasanya katanya? Apakah harus bayar puasa 3 bulan atau memberikan makan fakir miskin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bulan puasa yang diharamkan adalah bersenggama di siang hari. Yang hukumannya adalah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau sudah tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin. Itu di siang hari bulan Ramadan dengan 7 syaratnya tentunya. Akan tapi jika seseorang bersenggama di malam hari waktu sahur, seperti halnya makan boleh, berarti bersenggama juga boleh. Hanya masalah mandinya, memang dianjurkan mandinya sebelum terbitnya fajar. Kalau ternyata belum sempat, barangkali buru-buru atau apa, kemudian mandinya setelah terbitnya fajar, maksud waktu subuh, untuk melakukan sholat subuh baru mandi, nggak apa-apa, tetap sah puasanya dan tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi tidak harus dibayar, enggak. Dan puasanya sah.
Dan bukan batal karena senggamanya di malam hari. Senggamanya waktu sahur. Senggamanya sebelum adzan, sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka senggamanya adalah halal dengan suami istri tentunya, karena kita dalam Islam tidak akan berbicara selain itu. Senggamanya adalah halal. Kemudian puasanya yang karena mandinya setelah terbitnya fajar adalah tetap sah. Baik Bu ya, ada pertanyaan berikutnya Bu ya, yang di sini dari 5741 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Boleh nggak Bu ya katanya di tembok rumah dipasang gambar ulama atau habaib? Apa hukumnya dari Sumadi katanya di Watublah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saudara Sumadi ketinggalan berbicara masalah foto ya. Foto. Kita akan bicarakan masalah foto dengan detail. Foto, ada foto yang mujassamah yang sudah ada bentuknya, kemudian ada foto yang pepohonan, mutlak boleh kalau foto ada bentuknya, kayak patung dan sebagainya, mutlak haram kecuali boneka buat anak-anak kecil. Yang tertinggal adalah lukisan-lukisan, itu bagaimana itu khilaf di antara ulama. Adapun fotografi itu tidak masuk di dalam ancaman Nabi Muhammad SAW, karena fotografi itu adalah bukan mengada-ada. Seperti itu hanya karena ada misalnya Pak Sumadi di foto, artinya foto itu tidak lain adalah gambar Pak Sumadi yang disimpan di sebuah kertas. Jadi bukan menciptakan hal yang baru. Sehingga masalah fotografi ini adalah para ulama sudah menjelaskan fotografi itu adalah tidak ada masalah asalkan tidak membangkitkan syahwat ya. Mohon maaf barangkali gambar yang tidak laksana. Kalau gambar ulama dan sebagainya itu adalah tidak ada masalah. Tapi diupayakan untuk tidak ditempatkan di tempat yang bakal mengganggu sholat. Misalnya di mihrab masjid kasih nama gambar ulama atau tempat kiblat kita ini, biarpun itu ulama kita, nanti sholat kita akan terganggu dengan yang demikian itu. Kalau cuma ditempelin foto-foto ulama adalah tidak ada masalah. Bahkan barangkali itu adalah punya makna untuk mengikatkan kepada guru-guru. Tapi kalau foto keluarga, anak istri yang barangkali tidak menunduk kerudung dan sebagainya, kita tidak pakai kerudung, kita harus punya rasa malu lah. Karena anak-anak kita adalah kehormatan kita harus cemburu. Kalau foto keluarga barangkali kita simpan di dalam rumah, di dalam kamar, yang menyaksikan hanya kita saja. Tapi kalau foto ulama-ulama adalah boleh-boleh saja, karena fotografi adalah bukan termasuk larangan masalah taswir yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena fotografi ditemukan baru tahun 1880 atau berapa itu ya. Baik. Kemudian hanya ada sebagian ulama bab syaddid dara'i. Ulama-ulama syaddid dara'i itu adalah untuk menghindari daripada terjerumus kepada kesyirikan. Itu ulama India itu keras dalam hal foto ini. Sebagian, tidak semuanya. Karena apa? Di India sana kebiasaan orang Hindu Buddha itu adalah di saat tidak bisa membawa patung-patung untuk disembah, maka membawa foto-foto dewa-dewi. Sehingga foto-foto itu menempel pernah kita suatu ketika ada punya kenalan seorang dosen komputer dari India. Dia adalah seorang yang agamanya beda dengan kita, Hindu atau Buddha, kami kurang begitu ingat. Kemudian setelah kita masuk ke kamarnya, ternyata di situ penuh dengan gambar-gambar. Dan itu keyakinan mereka. Nah, karena kebiasaan mereka menempelkan gambar-gambar kayak begitu, maka orang India itu wajar kalau tabiat hukum mereka juga keras, sehingga yang namanya foto haram. Pernah Syekh Abdul Hasan An-Nadawi bercerita yang demikian, bahwasanya di sini adalah orang pada mengatakan haram karena apa? Wajar karena dewa-dewi difoto, gambarnya foto, patung-patung itu difoto, masuk foto, sehingga itu yang disembah. Jadi untuk menghindari dari terjerumus kepada kesyirikan, maka itu dihindari. Nah, tapi kalau masyarakat kita jauh dari itu, bahkan kita pun baru tahu saat itu kalau foto-foto Allah dewa-dewinya difoto. Saya baru tahu saat itu. Jadi kalau kita menempelkan foto wali-wali itu bukan dewa, siapa yang mengatakan dewa-dewi? Nah, itu adalah tidak haram. Boleh saja Bu ya. Baik, kemudian Bu ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, katanya aku sering dizalimi oleh suami katanya, dan akhirnya suami menceraikan saya katanya. Tapi saya enggak tanpa aku minta maaf katanya. Tanpa tanpa aku yang minta maaf. Mohon maaf, akhirnya dibaca dulu, diulang lagi Bu ya. Sering dizalimi oleh suaminya, akhirnya suami menceraikanku tanpa aku yang minta. Oh, maksudnya menceraikanku tanpa aku yang minta, tanpa sang istri ini yang meminta. Sampai sekarang aku belum bisa memaafkannya. Apakah berdosa Bu ya? Katanya mohon doanya Bu ya. Supaya aku segera diberikan jodoh lagi katanya. Makasih. Yang pertama adalah jika seorang suami zalim kepada Anda, yang pertama kali harus Anda lakukan barangkali koreksi untuk Anda.
biasanya kita itu serta-merta, buru-buru kita menyalahkan orang lain. Ada seorang lelaki yang menjadi kasar rupanya karena, mohon maaf ini bukan berarti Anda ini, saya hanya membuat contoh saja. Ada seorang laki-laki yang dulu lembut sebelum menikah lembut. Setelah menikah awal-awal lembut, akhirnya pada lambat laun menjadi kasar. Rupanya sebabnya adalah karena istrinya dungu. Tidak mengerti makna pengabdian, tidak paham diajak komunikasi, selalu salah, ditugasi nggak anu. Jadi banyak membuat keresahan sehingga lihat menumpuk yang namanya keresahan, jadi menjadi amarahnya itu adalah menumpuk di dadanya sehingga timbul menjadi satu kemarahan yang besar dan bisa saja menjadi bab kezaliman. Itu jadi yang perlu adalah Anda koreksi dulu. Jika Anda sudah baik, lihat, coba pilihannya. Kalau Anda sudah baik ternyata dia masih zalim, atau memang Anda yang tidak baik, misalnya. Kalau Anda yang tidak baik, dia berbuat zalim, maka Anda yang perlu minta maaf, bukan dia. Jadi sebab kezalimannya adalah karena Anda. Ini orang harus koreksi, tidak bisa serta-merta. Makanya biasanya kalau kepada kita mengadu, seorang suami mengadu tentang kejelekan istrinya, tunda dulu. Bisa saja istri jelek karena suami tidak mendidik, kan? Jadi kita tidak bisa, karena sepihak. Bersama seorang wanita termasuk Anda yang bertanya, barangkali Anda, saya mengingatkan, ini tanda cinta sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslimah. Jangan sampai orang dolim itu karena perilaku Anda. Kalaupun Anda menikah 10 lagi pun dolim semuanya nanti suaminya, karena Anda belum berubah misalnya. Nah, kalau ternyata suami Anda benar-benar manusia dolim, oh untung dia mencerai Anda. Sudah dolim tidak mencerai, ayo. Kita jadi wanita jangan dungu begitu. Ada sebagian wanita itu bingung, sudah didolimi masih saja mau. Dia sudah baik, suaminya boleh memukul, nggak sholat lagi, itu masih mau. Memang banyak wanita-wanita yang seperti itu. Kita tidak ingin didik wanita yang punya wibawa. Kalau memang suami adalah dolim tanpa sebab kok dolim kepada sang wanita tersebut, apalagi tidak sholat dan sebagainya, tidak ada perlunya. Nah, ada sebagian wanita ini. Kenapa Anda tidak rela? Anda ingin bersama dia dilolimi setiap hari? Apa makna ketidakrelaan Anda? Saya ingin jujur, kalau seandainya ketemu langsung mungkin kita bisa ngomong abi-abi gitu, soal jawab. Apa yang menjadikan Anda tidak rela diserai? Anda sudah mengatakan didolimi, Anda senang didolimi, Anda ingin dipukul setiap hari? Sudah melepas Anda. Ada orang dolim tidak mau mencerai, susah lagi. Sudah dolim, dia ngasih nafkah, memukul, ngambil duitnya, mengfitnah, sudah begitu dia mau mencerai. Nah, ini yang harus Anda cermati adalah pada diri Anda sendiri, bagaimana Anda menyikapi itu semuanya. Kalau menurut Anda dia zalim, jangan-jangan dia bukan zalim, kan begitu. Buktinya Anda masih berharap. Itu kan permasalahan besar. Kenapa Anda kok masih berharap dia untuk denganku lagi dan sebagainya? Aku tidak akan memaafkan dia karena dia mencerai, aku tidak minta. Anda dizalimi, kenapa Anda masih begitu? Kalau betul dia zalim, mohon maaf catatannya. Kalau betul dia zalim, mungkin memukul Anda, memfitnah Anda, kurang ajar sama Anda, tidak menghargai Anda, tidak ngasih nafkah pada Anda. Lebih lagi tidak sholat dan sebagainya. Apa artinya, apa perlunya Anda mengharap? Dari kalimat SMS-nya, tanpa aku yang minta. Artinya Anda tidak ingin diserai. Aneh sekali. Anda mengatakan satu sisi adalah zalim. Baik. Ini saudariku yang aku cintai, bahasanya yang saya hormati, Anda harus menjadi wanita yang punya pribadian, wibawa. Sehingga nanti kalau Anda menikah mendapatkan jodoh, Anda akan menjalani hidup dengan penuh keindahan. Karena apa? Anda sendiri punya nilai. Jadi Anda insya Allah mendapatkan pasangan yang baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya, kalau kami itu berbicara urusan suami istri itu selalu begini, karena banyak problem itu gara-gara kesalahannya sendiri. Kadang-kadang kita itu sampai ada seorang wanita itu didolimi sama suaminya, sampai pernah disetrika, sampai pernah dibeginiin. Ya Allah. Itu sampai punya anak banyak, sampai anaknya itu pegel sama ibunya, marah bener sama ibunya, begitu dungunya sang ibu begitu, benci sama ayah, kesel sama ibu. Benci sama ayah karena ayahnya zalim terus. Sebel sama ibu kok begitu? Dungu, selalu menerima sudah disetrika, dia dihabisin dan sebagainya ini. Apa yang dicari dia balik kehidupan ini? Keindahan. Jangan sampai di rumah kita ada satu kezaliman. Memang kalau ada seorang wanita sabar dizalimi, asalkan zalim bukan urusan syariat. Misalnya, kalau seorang suami nggak benar melakukan sholat, tidak perlu Anda melanjutkan. Minta cerai nggak apa-apa. Suami minum minuman keras, minta cerai, itu mulia. Kalau Anda teruskan, Anda akan tersiksa di akhirat sebelum di dunia. Dan sebelumnya di dunia nanti di akhirat akan disiksa. Di dunia juga akan disiksa oleh Allah SWT.
Tapi kalau urusan pribadi misalnya, suaminya adalah tidak memberi nafkah, tidak senyum pada Anda, mungkin kayak begitu zalim kepada Anda, urusan pribadi lah. Kalau Anda sabar, ahli surga itu. Tapi kalau urusan Allah, ada sebagian orang sabar, aku sudah sabar dengar pengajian dari Buya, jadi istri harus sabar. Memangnya kenapa? Suamiku gak sholat. Bukan sabar, tuh dulu. Sabar itu di saat urusan pribadi Anda, misalnya. Urusan pribadi Anda baru sabar. Tapi kalau urusan Allah harus tegas dong. Abang kalau tidak sholat, tidak ada antara kita. Selesai. Karena ini hubungan dengan Allah SWT. Tapi urusan pribadi, itu baru sabar masuk surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu ya, saya mau tanya, katanya gimana sikap saya untuk menghadapi orang tua, katanya, yang suka membid'ahkan. Bahkan orang tua saya mengaku kalau dirinya sebagai Islam murni, melarang saya untuk membaca surat Al-Waqiah. Kalau niatnya punya supaya dagangannya laris, nggak boleh katanya. Karena niatnya bukan untuk Allah. Mohon solusinya. Katanya, mohon solusinya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama apakah itu orang tua Anda atau yang lainnya. Kalau orang suka membid'ahkan itu sebetulnya dia adalah orang yang paling sesat, merasa paling hebat. Belajar berapa tahun sih dia? Mengalahkan kiai-kiai. Jiplak tuh. Ada orang katanya nih, kami dapat informasi, ada satu orang memeluk agama Islam. Dia dari agama tidak tahu Hindu atau Buddha. Subhanallah. Menjejer bid'ah, urusan tasbih, urusan tahlil, urusan ini. Baik, mufti atau bagaimana dia? Dia seorang mufti alim besar, menjadi fitnah. Dan saya akan mempermasalahkan hal ini kepada yang membawa itu. Yang membawa orang-orang kayak begitu, ahli fitnah, dikit-dikit bid'ah dan sebagainya. Sesat. Sudahlah, hentikan kayak begitu itu. Sampai kita kepada mereka, sampai kadang-kadang kita, ya bukan guyon, saya latih betul. Cobalah dialog yang benar, ayo tak bayar 5 juta. Gitu. Karena ini adalah fitnah sudah berlebihan. Urusan sepele kadang dijadikan bid'ah. Urusan tasbih masuk neraka. Urusan ya Allah. Lah itu kalau sudah berguru, sudah begitu mau paling murni. Maksudnya mengaku paling murni, dia paling ahli surga, yang lain neraka semuanya. Hebat benar paling murni. Ilmunya seberapa? Berapa hadis yang ia hafal? Berguru kepada siapa? Kitab apa yang ia baca? Di mana ia belajar? Sejauh mana dia mengerti, memahami? Paling murni, paling hebat, paling bisa. Cobalah diskusikan permasalahan. Kalau khilafiyah. Sehingga kalau kita bahas masalah khilafiyah itu sebetulnya ingin mendudukkan masalah khilafiyah adalah khilafiyah. Musibah paling gede adalah jika masalah khilafiyah menjadi bukan masalah khilafiyah. Itu orang suka membid'ahkan itu karena tidak paham. Ini khilafiyah. Itu Anda rugi. Anda tidak perlu berinteraksi. Dan kalau ada orang tua yang semacam itu, maka Anda harus menasihati. Kalau Anda nasihati tidak mau karena dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah tidak pandang bapak, anak sama, harus dihajar. Bukan memutus tali persaudaraan, tidak. Akan tapi harus diberi hukuman. Tidak perlu dihormati ahli bid'ah. Akan tapi memang menghormati dalam urusan agamanya. Kalau dia lapar memang Anda harus kasih makan. Tapi tidak ada toleransi dalam urusan bid'ah, itu tidak ada. Dia yang bid'ah, bukan Anda yang bid'ah. Oh, dia mudah membid'ahkan orang lain, dia musibah. Sementara perbedaan antara ulama itu, Anda mengatakan haram, ini mengatakan bid'ah, tapi cukup. Tanpa harus mencaci maki orang lain. Jalankan sesuai dengan apa yang Anda yakini, selesai. Tetapi kalau sudah berubah menjadi lidah mencaci maki, itu adalah sepakati ulama. Mencaci maki orang lain adalah tidak diperkenankan. Lihat, tolak buktikan, coba Anda perhatikan di Cirebon ini. Orang yang setelah membid'ahkan mau terbuka untuk diajak ngobrol. Dia akan berani dengan orang-orang yang dibodoh-bodohin. Maka Anda jangan termasuk golongan orang yang dibodoh-bodohi. Maka kita jangan menjadi orang yang dibodoh-bodohi. Mereka coba, kalau memang Anda jujur ketemu orang itu, ustadznya saja yang paling gede, imamahnya kalau pakai imamah. Yang paling panjang jenggotnya kalau pakai jenggot. Atau yang paling bagus. Jenggot adalah sunnah Nabi. Kita tidak mencaci jenggotnya. Anggap saja yang paling ini. Coba tanyakan, ayo saya bawa kepada guru saya. Mau atau tidak? Mendiskusikan masalah ini. Kalau Anda punya guru. Tentunya guru yang Anda pilih yang dia mengerti dialog ya. Sebab tidak semua orang punya ilmu mengerti dialog ya. Karena dialog itu ada cara sendiri, ada siasat sendiri ya. Dialog itu adalah, atau bahasa lain debat itu adalah tidak dengan kepolosan. Tentunya adalah hal yang harus disembunyikan untuk dikeluarkan akhir. Ada ini, ada maju, kapan harus dibicarakan ini. Ada harus bawa kepada orang yang mengerti itu. Supaya ngobrol. Bukan minyak. Setelah itu, kalau berani lihat. Kalau berani hebat tuh. Tapi dasar pengecut orang semacam itu. Karena memang banyak kita menemukan dia di Bogor, tidak di Jakarta. Orang mencaci maki, saya titip salam. Saya pengen ketemu 2 jam saja. Tidak usah forum ramai, cukup dihadiri 10 orang saja. Akan tapi tolong diabadikan nanti. Dan diabadikan di syuting. Tolong syuting ini tidak akan saya sebar kecuali tidak ada keinsapan. Kalau saya yang nggak ngerti, saya akan belajar dengan dia.
Kan lumayan saya punya guru baru lagi kan. Kenapa saya susah? Tapi semuanya alasannya ini. Wah, ada bohong mulai dari di Depok, di Bogor, di Jakarta, di Cirebon Raya. Mana ada? Semuanya adalah bohong mereka. Mana. Ada mengatakan anak kemarin sore baik, anak kemarin sore ya. Kalau anak kemarin sore minimal berjamaah itu akan ke bawah nanti kepada Anda kalau mau. Tidak, itu bohong semuanya. Mereka adalah pengecut. Musuh membawa akidah yang paling benar. Anda harus perhatian dalam urusan ini. Kelihatannya memang akhir-akhir ini kita harus dipacu. Karena semalam ada laporan. Kemarin juga ada laporan. Urusan-urusan yang semacam ini. Jadi kelihatannya kita kalau tidak punya cemburu, saya takut mati menghadap Rasulullah dimarahi. Kenapa tidak kau bela umatku? Ada orang membid'ahkan kau diam saja. Maka kelihatannya saya harus. Dan mohon maaf kalau ternyata kalau sudah berbicara tentang urusan begini kita semakin keras. Karena apa? Ini sudah waktunya. Mereka lebih keras. Kenapa saya dikatakan keras? Ada orang mengatakan, Buya ini keras bener nih. Memang ada orang yang lebih keras mengatakan ente ahli neraka. Saya tidak pernah mengatakan ente ahli neraka kan? Tapi kenapa kita dikatakan keras? Memang sudah picik pandangannya. Pandangan kepada orang ahli tasawuf, orang ahli zikir, ahli ini adalah permasalahan yang berat. Jadi Anda harus dekatkan orang tua Anda. Kalau memang jujur orang tua Anda kasih tanya, Abah, saya ingin tahu ilmu Abah, berikan kepada saya. Ada orang yang paling pengen selamat kalau Abah memang paling murni, ada orang yang paling pengen selamat di Cirebon, Buya Yahya juga pengen selamat, Abah Adi. Saya berani, Anda bawa taksi ke tempat saya, Abahnya di bawah. Kalau Abah Anda memang murni, Abah Anda bawa, biaya taksinya saya ganti, nanti makan enak, biar ngajari saya, biar akidah saya murni. Alhamdulillah Anda menjadi anak yang selamat insyaAllah. Anda masih bisa mengkritisi orang tua Anda. Apa lagi pertanyaannya belum masuk tadi kita? Pertanyaannya apa? Ya tentang itu ya, cara menghadapi Bu ya. Tetap harus dengan kejelasan, ketegasan, tanpa harus ragu-ragu. Baik ya. Kelihatannya waktu sudah tidak mungkin kan Bu ya, dan akhirnya sahabatku, kami mohon maaf apabila ada SMS atau pertanyaan yang belum bisa dibaca dan dijawab oleh guru kami Bu ya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh guru kami Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atik alaina ka Allah ya Allah. Amin. Jika ada di antara kami ya Allah ada yang dizalimi, maka ya Allah angkat derajat mereka ya Allah. Jika ada wanita yang dizalimi oleh suami mereka, angkat derajat mereka. Jika kezaliman sang suami itu karena dia sendiri, maka ampuni dia ya Allah. Jika ada seorang anak mempunyai orang tua yang tidak baik dan tidak benar ya Allah, berikan pertolongan, berikan bimbingan kepada orang tuanya dan bimbingan kepada anaknya ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah, di antara kami ada orang yang mudah membid'ahkan orang lain ya Allah. Ya Allah, berikan kesadaran ya Allah agar menjaga lidah mereka ya Allah. Kami tidak ingin mereka akan masuk neraka karena telah lancang dengan lidahnya mencaci kaum muslimin ya Allah. Engkau sungguh Maha Pengasih ya Allah. Kami tidak ingin satu orang yang mengaku bahasanya mereka adalah umat Nabi Muhammad akan masuk neraka-Mu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran dan berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dan jadikanlah kami orang yang beruntung di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang Kau ampuni ya Allah saat ini dan di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan ya Allah. Jadikanlah kami orang yang Kau rahmati saat ini di bulan Sya'ban dan Ramadan dan setelah Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami adalah ahli husnul khatimah. Setelah panjang umur mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikianlah sahabat radioku 98,5 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati. Persembahan kami pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan karena SMS atau pertanyaan tidak bisa dijawab oleh guru kami Bu Yahya karena waktu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang sudah kami persembahkan akan dapat membawa manfaat buat kita semua dan kita siap menghadapi dan memasuki bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan tentunya. Dan akhirnya kami mohon maaf, mohon doa selalu. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.